Selamat menyaksikan. Jelaskan kenapa dokumen asli Sumpah Sakti Bukit Merapalan sulit ditemukan? Karena dokumen Sumpah Sakti Bukit Merapalan itu hilang sesuai perintah dari Kerajaan Hindia sampai Belanda pada tahun 1858 Masehi, yang berisi perintah perumusan Musaf Sumpah Sakti Bukit Merapalan yang berbunyi, demi keamanan dan kemajuan masyarakat Hindia Belanda, aturan pemerintah Belanda harus ditegaskan dan semua baku undangan adat Minangkabau harus dibinasakan. 1403 Masehi, sekitar awal abad ke-15. Sedangkan dari tahun 1403 sampai 2023 sudah berabad-abad pergantian tahun. 1403, semua aturan dan adat pemerintah Minangkabau diatur oleh Sumpah Sakti Bukit Merapalan, yang di dalamnya sangat kental dengan memakai aturan agama Islam dan berpegang teguh dalam Al-Quran. Sedangkan 2023, semua aturan telah diubah dan diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu juga banyak perubahan dalam menegakkan aturan lama atau tidak terpakai. Oleh sebab itu, dokumen asli Sumpah Sakti Bukit Merapalan sangat sulit ditemukan karena sangat banyak perubahan yang dilakukan, sehingga dokumen asli Sumpah Sakti Bukit Merapalan terlupakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang latar belakangnya lahir Sumpah Sakti Bukit Merapalan. Latar belakangnya ada 3 periode. Yang pertama, masuknya Islam ke Minangkabau. Yang kedua, setelah Pedang Badri. Yang ketiga, pengukuhan kembali Sumpah Sakti Bukit Merapalan pada tanggal 15 Desember 2018. Saya Siva Unisa akan membacakan tentang apa hukuman atau sanksi bagi orang yang melanggar adat Minangkabau. Barang siapa di antara kita, anak cucu, karib kerabat, yang tolan yang meragukan atau menolak hasil kesepakatan ini akan tertutup dan akan dimakan sumpah di Sokawi. Kate indak bapucua, ke bawah indak baurek, ke tengah digirik kumbang, akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Saya Salihah Nuri akan menjelaskan soal yang keempat, yaitu apa sanksi Sumpah Bukit Merapalan tersebut, apakah masih diterapkan pada zaman sekarang, dan berikan contohnya. Menurut kelompok kami, dulu sebelum adanya proklamasi masih diterapkan. Jalan dialog tidak diterapkan lagi karena hilang seiring berjalan dengan peraturan pemerintah pusat dan negara. Untuk contoh akan dibacakan oleh Dewi. Saya akan membacakan kisahnya. Seperti termasuk yang menjadi seperti perzinahan, perjudian, narkoba. Maka sudah sepatutnya masyarakat Minangkabau untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi dan langkah-langkah di masa lalu. Membacakan pertanyaan nomor 5. Sumpah Sakti Bukit Merapalan itu berisikan 90 ayat. Ayat manakah yang tidak bisa dilaksanakan pada zaman sekarang? Berikan alasan yang jelas. Di mana isi sumpah itu adalah: tagak kami indak pakisa, dudak kami indak beralia, kok ide ka dipakai, kok mati ka ditimbang, kami paci arek gagam tabuah, tabu tekabe arek, dalam pituah ada basan syarat, syarat basan di kitabullah, ada bapannya syarat balinduang, syarat mangato ada memakai. Sekian, terima kasih. Saya Nadia Aknel ingin membacakan soal nomor 6. Menurutmu, apakah perlu orang Minangkabau melakukan simpati Sakti Bukit Merapalan kembali pada zaman sekarang ini, dan baik alasan dan dijelaskan? Artinya, tidak. Jikalaupun dilakukan, maka tidak akan juga dikerjakan oleh masyarakat, dan itu ialah adat lama, sekarang sudah zaman modern. Sekian hasil diskusi video kelompok kami.